Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal dan dengan tiket SIM terakhir 051 di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan DAQ Master untuk eh, menghitung atau me- mengukur suhu, melakukan perhitungan suhu dalam waktu tertentu. Oke, langsung saja. Yang pertama kita pilih supported device list, kemudian kita cari TK4, kita klik 2 kali, kita pilih yang serial, kita klik OK, dan kita eh, ke bagian kanan kita ke runtime screen, kita pilih line graph, kemudian kita ke graph settings, minnya kita ganti ke 4, dan di y-axis setting ini kita ganti minnya menjadi 28 dan maxnya menjadi 60. Kita klik OK, dan di sini kita klik kanan pada TK4 nih. Ini kita add, dan kita pilih device list yang satu, kita pencet ini dan kita klik OK. Setelah itu kemudian kita konekkan. Nah, di sini harusnya bisa connect, cuma ini saya eh, mensimulasikannya tanpa adanya sambungan ke modulnya, jadi tidak ada yang terkonek ya. Selanjutnya, setelah kita mengatur settingan yang tadi, kemudian kita colokkan ke hardware. uh, Kemudian kita akan merunnya dan kita akan melihat grafik yang akan terjadi di diagram masternya. Nah, ini grafiknya sudah mulai jalan, dan yang pink ini adalah grafik dari lampunya, apakah lampu ini on atau off. Dan juga untuk yang biru itu adalah set value, set point yang sudah kita tentukan. Dan yang hijau ini ya suhu dari lampunya sendiri. Kemudian untuk bagian kanan ini kalian bisa mengatur untuk historisis, set value, dan juga mode. Bisa kita atur baik itu mode on off maupun mode PID ya, di sebelah kanan. Nah, ini kita sedang melakukan yang mode on off. Nah, ini ketika uh, suhunya melewati set point, maka lampunya akan mati ya. Bisa terlihat di grafik yang bawah yang pink.
Kemudian setelah menunggu selama beberapa menit atau 5 menit kurang lebih, seperti ini bentuk grafiknya, dimana nanti akan naik secara impulsif atau secara kontinu, dan kemudian dia di akan lurus terus dan akan sedikit turun menurun seiring berjalannya waktu. Kemudian ini adalah gambar dari grafik percobaan yang PID, di mana di sisi kanan bisa kita lihat untuk settingan proporsionalnya, integral, dan juga derivatifnya, serta ada settingan untuk short value-nya. Dan untuk grafiknya sendiri kurang lebih seperti ini, ya seperti itulah. Jadi setelah antara software dan modul disambungkan, maka akan ada muncul parameter-parameter seperti ini, dan kita bisa mengatur modenya menjadi PID maupun on-off sesuai yang akan kita gunakan nanti. Dan di sini kita juga bisa mengatur set value atau set point di bagian ini, dan kita bisa mengatur hysteresis juga jika menggunakan mode on-off di bagian yang ini. Dan jika menggunakan mode PID, kita juga bisa mengatur proporsional, integral, dan derivatifnya di bagian yang sini. Oke, dan untuk pengambil datanya, kita setelah mengatur parameter-parameter tadi, kita bisa langsung merunning saja. Kita klik run yang bagian ini. Kita tunggu sampai waktu yang kita tentukan, baik itu 3 menit, 4 menit, atau 5 menit. Nah, setelah waktu tersebut dicapai, kita bisa klik stop logging, dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa save berbentuk CSV file, dan file tersebut bisa dibuka menggunakan Excel nantinya. Dan otomatis datanya tersimpan dalam Excel. Kemudian ini ada grafik histeresis, grafik pada parameter histeresis. Ini kita menggunakan 3 histeresis, yaitu dengan histeresis 3, 1, dan juga 5. Dan pada histeresis 1 terlihat bahwa sistem mengalami fluktuasi yang cukup sering di sekitar nilai set point. Setelah mencapai suhu mendekati 50 derajat Celcius, sistem terus mengalami perubahan kecil, yaitu naik turun akibat lebar histeresis yang sangat sempit. Hal ini menyebabkan elemen pemanas dan pendingin bekerja secara bergantian dengan cepat karena batas on-off terlalu berdekatan. Meskipun suhu lebih stabil di sekitar nilai set point, namun sistem menjadi kurang efisien karena beban kerja aktuator, yaitu relay atau heater, meningkat akibat switching yang terlalu sering. Pada grafik histeresis 3, respon sistem terlihat lebih stabil dibanding histeresis 1. Setelah suhu mencapai sekitar 51 derajat Celcius, sistem mempertahankan suhu dalam rentang yang lebih lebar, tanpa banyak fluktuasi.
Penurunan suhu juga terjadi dengan lebih halus karena batas on dan off lebih longgar. Dengan histeresis 3, sistem mencapai keseimbangan antara stabilitas suhu dan efisiensi kerja aktuator. Switching tidak terjadi terlalu sering, namun penyimpangan suhu dari set point tetap dalam batas wajar. Yang terakhir pada histeresis 5 menunjukkan bahwa rentang kerja sistem semakin lebar. Setelah suhu mencapai sekitar 50 derajat Celcius, sistem membiarkan suhu turun lebih jauh sebelum aktuator aktif kembali. Akibatnya, suhu rata-rata menjadi lebih fluktuatif dan menyimpang lebih besar dari nilai set point. Namun, jumlah switching berkurang drastis, sehingga sistem bekerja lebih efisien dalam hal beban aktuator. Kelemahannya adalah kontrol suhu menjadi lebih kurang presisi karena perubahan suhu tidak segera dikoreksi. Dan kesimpulannya atau hasilnya dari ketiga pengujian tersebut, histeresis 3 memberikan hasil terbaik karena mampu menjaga suhu relatif stabil dengan tingkat fluktuasi yang kecil, sekaligus menjaga efisiensi kerja aktuator agar tidak sering hidup mati. Sedangkan histeresis 1 terlalu sensitif sehingga menyebabkan switching berlebih, sementara histeresis 5 terlalu longgar sehingga respon terhadap perubahan suhu menjadi lambat. Selanjutnya untuk hasil dari PID-nya yaitu seperti ini. Grafiknya yang pertama dengan menggunakan nilai P yaitu 5, I juga 5, dan D-nya 20. Pada percobaan ini dengan P5 sistem menunjukkan respon yang cukup stabil namun agak lambat dalam mencapai suhu 50 derajat Celcius. Nilai proporsional yang kecil ini membuat sinyal kontrol tidak cukup kuat untuk menaikkan suhu dengan cepat, meskipun osilasi sangat kecil. Dan nilai I yang juga 5 sudah membantu menghapus selisih steady state. Sedangkan D, yaitu 20, mampu menahan perubahan mendadak. Dan secara keseluruhan, pada grafik yang pertama ini, kombinasi sangat stabil namun memiliki rise time yang panjang sehingga P5 bisa dikatakan terlalu konservatif. Kemudian untuk percobaan yang kedua dengan nilai P yaitu 7, sistem menjadi lebih responsif. Suhu naik lebih cepat menuju 50 derajat Celcius, namun I yaitu 3 yang rendah membuat waktu untuk menghilangkan error menjadi agak lama. Sedangkan nilai derivatif yaitu 15 cukup menahan overshoot dengan baik. Pola grafik ini menunjukkan sistem lebih cepat dari sebelumnya tetapi masih sedikit di bawah performa optimal. Pada tahap ini, P7 mulai mendekati nilai ideal karena mempercepat respon tanpa overshoot besar. Namun, tuning I masih bisa ditingkatkan agar lebih presisi. Yang ketiga dengan nilai P3, I5, dan D20. Dengan P3, respon sistem lebih lambat. Kurva kenaikan suhu cenderung landai dan butuh waktu lama untuk mencapai set point. Nilai I5 sudah berperan membantu memperbaiki error akhir, tetapi tanpa bantuan P yang kuat, proses pemanasan tetap lebih lambat. Dan D20 di sini tidak terlalu berpengaruh karena aksi derivatif bekerja optimal saat perubahan cepat terjadi. Kombinasi pada percobaan 3 ini stabil namun tidak efisien waktu, menandakan P terlalu rendah untuk sistem tersebut. Kemudian untuk percobaan 4 menggunakan P yaitu 8, I5, dan D41. Sistem menunjukkan respon cepat, namun dengan karakteristik yang sedikit kaku. Nilai D yang terlalu tinggi membuat aksi kontrol agak keras atau tersentak ketika suhu mendekati set point, sehingga terlihat fluktuasi kecil. Meski demikian, waktu untuk mencapai 50 derajat Celcius relatif cepat dan overshoot cukup teredam. Ini menunjukkan P8 sudah sangat baik. I5 cukup efektif, namun D yaitu 41 tergolong terlalu besar dan sebaiknya dikurangi untuk menghindari osilasi halus. Kemudian untuk percobaan kelima dengan P10, I5, dan D20.
Dengan P10, sistem menjadi lebih agresif, suhu naik cepat ke 50 derajat. Namun overshot juga meningkat, bisa mencapai beberapa derajat di atas set point sebelum akhirnya turun. I5 menstabilkan titik akhir dan D20 membantu meredam sebagian overshoot. Kombinasi ini memperlihatkan respon yang cepat namun agak kasar. Artinya, P10 memberikan kecepatan bagus tapi butuh kontrol D sedikit lebih besar agar lebih halus. Jadi, konfigurasi ini masih perlu penyesuaian redaman. Dan pada percobaan yang keenam dengan P sama dengan 8, I6 dan D21, konfigurasi ini menghasilkan respon yang paling seimbang. P8 memberikan kecepatan respon yang optimal, I6 memperbaiki kesalahan steady state dengan cepat tanpa menyebabkan osilasi, dan D21 efektif dalam meredam overshot yang kecil. Hasilnya, suhu mencapai 50 derajat dengan cepat dan stabil tanpa fluktuasi berlebih. Jika mengikuti prosedur tuning, kombinasi ini termasuk salah satu paling ideal untuk sistem suhu ini, karena memiliki kestabilan dan kecepatan yang seimbang. Kemudian pada percobaan ke-7 dengan P yaitu 8, I5, dan D25, kombinasi ini menunjukkan hasil yang hampir sempurna juga. Respon cepat, overshoot sangat kecil, dan settling time yang singkat. Dia sedikit lebih tinggi dari 20, membuat sistem lebih halus pada bagian akhir kurva. Dengan urutan tuning yang benar, P8 dipertahankan sebagai nilai proporsional terbaik, lalu D25 memberikan redaman pas tanpa memperlambat aksi. Kombinasi ini sering dianggap paling ideal untuk kontrol suhu time proporsional, cepat, stabil, dan efisien. Kemudian pada percobaan 8 dengan P sama dengan 3, I5, dan D30, pada P3, sistem kembali lambat dan butuh waktu lama mencapai suhu target. Nilai I5 menjaga agar error akhirnya tetap nol, tetapi secara keseluruhan sistem terasa pasif. Dan D30 sebenarnya cukup besar, namun karena P kecil, efek redamannya tidak terlalu berpengaruh. Grafik ini menggambarkan sistem yang aman dan stabil tetapi tidak efisien. Untuk performa optimal, nilai P perlu dinaikkan setidaknya ke 7-8 agar kurva respon lebih tajam. Kemudian untuk percobaan 9 dengan P7, I9, dan D30, dengan I yaitu 9 yang tinggi, respon menjadi terlalu aktif. Sistem cepat mencapai target, tetapi muncul sedikit isolasi di sekitar suhu 50 derajat, akibat efek integral yang berlebihan. P7 sudah cukup baik, namun kombinasi dengan I yang besar membuat sistem agak sulit stabil. D30 berusaha menahan osilasi, tapi karena I dominan, tetap terlihat sedikit fluktuasi. Dalam tuning, nilai I sebaiknya dikurangi ke 5-6 agar sistem lebih tenang. Dan yang terakhir yaitu percobaan ke-10 dengan P yaitu 12, I3, dan D1 menunjukkan respon yang sangat cepat, tetapi cenderung terlalu agresif dan kasar. P besar menyebabkan suhu melonjak melewati set point dengan overshoot besar. Sementara I kecil tidak cukup membantu mengoreksi deviasi, dan D yang hanya 1 hampir tidak memberikan peredaman. Akibatnya, sistem sulit stabil dan butuh waktu lebih lama untuk mencapai atau untuk kembali ke suhu 50 derajat. Kombinasi ini menunjukkan bahwa P terlalu tinggi dan D terlalu kecil dan tidak ideal untuk stabilan sistem thermal. Kemudian dari 10 percobaan tadi kita bisa mengambil kesimpulan yaitu nilai P terbaik berada di sekitar 8 karena memberikan keseimbangan antara kecepatan dan stabilitas. Setelah itu I antara 5-6 itu paling efektif dalam menghapus error steady state tanpa menimbulkan osilasi berlebih. D
dan derivatif antara 20-25 terbukti mampu meredam overshoot tanpa memperlambat respon. Secara keseluruhan, konfigurasi PID yaitu 8525 dan PID 8621 adalah yang paling optimal, yaitu menghasilkan respon yang cepat, stabil, dan mendekati suhu target yaitu 50 derajat dengan efisiensi yang tinggi.